warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di salah satu sekolah yang berada di wilayah Pisangan, Jakarta Timur, yaitu SDN Negeri Pisangan 09 Jakarta. Di sini akan ada kelas parenting, yaitu pertemuan dengan para orang tua murid terkait dengan pengasuhan positif. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Oke, gimana nih Ibu kabar dan Bapaknya hari ini? Alhamdulillah, macet kan saya jarang tahu. Oh ya gitulah ya. Oke Ibu, sebelum kita mulai acara pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, izin di sini aku sebagai fasilitator Generasi Cerdas Indonesia atau GCI izin memperkenalkan diri. Karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka izinkan aku memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama aku Arya Ramadan Ibu, biasa dipanggil Arya, dan di sini sebagai moderator untuk acara webinar yang berjudul Seminar Parenting dengan aku Ayah Bunda Seni Mendengar Anak. Itu teman-teman, boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Baik, dan di sini sebelumnya yang terhormat Kepala Sekolah SDN 09 Pisangan Baru Ibu Sri Kuku Darwati MM yang diwakili oleh Ibu Saptinopi SPDI, dan juga yang saya hormati luar biasa yaitu Ibu Retno Listiarti SPD MSI yang tentunya sangat capable Ibu dalam membicarakan dari topik ini Ibu, karena topik ini sangat-sangat penting sebagai seorang orang tua ya Ibu ya, karena bagaimana cara parenting ini akan mempengaruhi dari tumbuh kembang anak di masa depan seperti itu. Dan juga saya izin untuk memaparkan CV dari beliau atau biodata dari Ibu Retno. Yang pertama, pengasuhan yang dilakukan dengan memahami tumbuh kembang seorang anak. Jadi kalau anak sekarang nih ya, itu seringkali kita itu dengan autis. Yang kedua adalah anak-anak yang lambat belajar. Lalu anak-anak yang kemudian mengalami masalah psikologi yang lain. Nah Bapak Ibu, anak kita bisa saja lahir sudah autis. Nah sekarang jumlahnya tuh bertambah di Indonesia, tapi bisa jadi kita yang bikin dia autis. Misalnya masih kecil nih, masih belum 1 tahun, tapi lalu dia nggak mau makan nih setelah setahun. Kalau kita nggak nunjukin dia sambil nonton, kan dimana udah kayak gitu nih. Nah lalu dia itu kita kasih biar anteng. Sebenarnya buat kepentingan anak atau buat kepentingan ya
Ibunya kan, biar ibunya bisa ngerjain yang lain, bisa nonton drakor gitu ya. Nah sementara anaknya dikasih. Nah yang kemudian jadi apa? Bapak Ibu, begitu kita mengenalkan gadget, kita dari kecil nih mungkin kita ini orang yang tidak dikenalkan itu oleh orang tua kita, sehingga kita itu tidak terganggu secara konsentrasi. Yang kita bisa kemana-mana, anak-anak ini cenderung melihat terus, memang jadi tidak peduli yang lain. Nah, lalu anak-anak ini pun otaknya tidak membesar. Jadi otak itu kan dari kecil nanti secara kalau tumbuh benar dia akan membesar. Nah, lalu nanti pas udah tua 60 itu dia. Makanya orang yang udah tua itu kalau tiduran terus dia berdiri itu nggak bisa langsung, karena biasanya kayak limbung. Itu kenapa? Karena fungsi otaknya udah nurun, udah lalu tidurnya nggak bisa lama lagi gitu. Nah anak-anak bapak ibu itu belum sempet gede kan, kalau kita mungkin udah gede jadi kecil ya, seiring usia. Anak kita ini yang harusnya membesar nggak membesar gara-gara gadget. Nah itu sangat mengganggu tumbuh kembang anak. Akhirnya banyak sekali anak masuk TK itu dengan sedikit pembendaharaan kata. Jadi dia nggak ngerti ketika gurunya melakukan perintah, karena itu kalimat-kalimat baru yang nggak biasa dia dengar. Kan orang gadgetan terus nggak ada komunikasi. Mestinya kan anak tuh cerita, kita dongengin, tanya jawab sama kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Tapi kita melewati masa-masa itu, sehingga anak kita begitu tuh gara-gara kita. Jadi kita yang sesungguhnya merusak proses tumbuh kembangnya anak-anak kita gitu. Nah ini penting banget. Jadi sebisa mungkin, boleh nggak sih pakai gadget? Boleh, tapi batasi dalam satu hari dia hanya boleh 30 menit. Andaikan dia menuruti kita, misalnya bobo siangnya tepat, mau makan, oke, mama tambahin misalnya 15 menit atau 30 menit, tapi tidak boleh lebih dari itu. Lalu ketika anak udah usia 13 tahun, nah dia itu boleh main game kira-kira 1 jam, itu pun kalau bisa dibagi 2. Tapi ketika dia SMA, ke sana memang boleh 2 jam. Jadi bukan nggak boleh, karena anak-anak kita ini tumbuh di era digital. Jadi mau tidak mau, anak-anak kita ini memang mengenal itu, nggak apa-apa. Tapi kitanya harus membatasi. Jadi bikin aturan main. Biasakan, kalau anak kita udah gede, handphone itu bukan buat dia, tapi pinjam. Jadi kita sering kali tuh ngasih hadiah. Jadi bilang, ini handphone milik papa mama, ayah bunda, kamu dipinjamkan. Sebagai dipinjamkan, satu nggak boleh di password. Itu dalam upaya kita ngecek dia tuh ngapain aja, jangan-jangan kena pornografi. Karena sekarang ada anak umur 8 tahun memperkosa teman sebayanya karena terpapar konten pornografi. Nah, Indonesia sendiri masuk kategori 10 besar di dunia. Di situ bertukarlah nomor handphone. Lalu di situ tuh setiap permainan kita meningkat levelnya, maka kita itu akan lebih cepat dan naik level jika kita beli. Dibeli misalnya nilainya 50.000, ada yang 100.000. Anak-anak kita dibujuk, mau nggak dibeliin perangkat? Anak kita kan anak yang belum berpikir, bukan orang dewasa yang tahu resiko. Sama dia difoto, dikirim, lalu nanti dikasih, nanti ditingkatkan. Setelah pelaku ini pedofil, dia memasukkan foto dan video anak-anak kita ke situs pedofil dan dia dapat duit dari situ. Jadi anak-anak kita ini dieksploitasi secara seksual. Nah itu banyak sekali kasus-kasus kayak begitu. Anak umur 13 juga banyak mengalami karena mereka melakukan perkenalan di dunia maya. Jadi Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu di dalam rumah terus, di kamar terus, jangan tenang. Anak saya mah tenang, baik di rumah, anak rumahan. Lah bagusnya dia main sepeda, lari-lari dan lain. Di rumah ngapain? Ternyata di kamar dia asik main game, pornografi gitu. Jadi Bapak Ibu tuh sekarang
di era digital ini pengasuhan anak lebih sulit. Karena anak-anak ini tumbuh kembang dengan cara yang berbeda waktu kita masih kecil. Jadi kita penting betul memiliki ilmu parenting untuk mengerti gimana mengedukasi anak-anak kita. Anak-anak kita ini manusia belum dewasa, nggak ngerti resiko. Jadi mereka itu harus kita dampingi. Makanya kalau handphone itu tidak kita bilang hadiah, ya kita bisa cek. Lalu tidak boleh di-password, itu kita bisa cek. Yang kedua adalah kalau kamu melanggar main game lebih dari yang mama tentukan, mama ambil. Peringatan pertama sampai peringatan ketiga ambil. Kan itu punya kita memang. Gitu. Jadi harus gitu caranya gitu. Nah, lalu yang berikutnya lagi, terutama untuk anak-anak yang masih kecil, jangan biarkan mereka bergantung pada handphone. Itu menjadi musuh. Karena musuh bagi tumbuh kembang dia yang lebih baik. Itu Bapak Ibu ya. Jadi seringlah main sama anak-anak, bacain cerita bagi dia, ngobrol sama dia. Anak-anak kita yang kelas 1 belum bisa baca, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, nanti juga bisa gitu. Nggak usah diles-lesin baca, stres anak itu. Jadi anak itu akan ada masanya membaca Bapak Ibu. Tapi jangan dipaksa. Kalau dipaksa apa yang terjadi? Anak Bapak Ibu bisa baca tapi nggak suka baca. Karena pada masa pemaksaan dia itu belum mengerti, secara psikologi belum siap. Tiba-tiba dia harus menghafal huruf, menyusun huruf demi huruf menjadi kata, dia harus ucapkan. Itu dia nggak suka. Dia merasa dipaksa karena kita orang tuanya, kan dia dipaksa. Ayo kamu les, kamu ini, kamu itu. Nah, sementara anak kita itu sebenarnya belum waktunya. Ketika belum waktunya dilakukan gitu, dia merasa trauma dengan kondisi itu sebenarnya. Jadi tiap baca dia nggak suka, tiap belajar buku enggak, udah tadi sekolah aja. Kalau lagi ngerjain PR aja atau ngerjain tugas, tapi membaca tidak jadi bagian yang dia cintai. Jadi kalau Bapak Ibu sesuai dengan tumbuh kembangnya, anak itu akan baca kok pada waktunya. Tapi jangan suka dipaksa. Guru-guru TK sekarang PAUD itu juga nggak boleh mengajarkan kalistung yang berat. Tapi guru SD mungkin memaksa. Kalau SD udah bisa baca. Padahal justru belajar baca itu di kelas 1 SD gitu. Nah, anak-anak itu mengenal huruf boleh tapi bukan menghafal. Jadi misalnya gini, anak kita kan suka ayam tuh. Maka ada gambar ayam. Tulisan ayam gimana ya? Maka ditulis. Mungkin anak kita pernah ke KFC atau ke McD. Jadi jangan ibunya nyuruh ibunya nggak bolehin ngelihat handphone terus-terusan, bapaknya ngebolehin. Itu nggak boleh. Atau sebaliknya. Ngajak main, misalnya Sabtu Minggu, kan kita nggak kerja tiap hari. Lalu di Sabtu Minggu, Bapak Ibu usahakan. Jadi ini soal quality time. Bukan jumlah yang banyak, tapi bagaimana kualitas pertemuan kita dengan anak-anak kita. Jadi misalnya, Sabtu Minggu kita semua tidak handphonean dulu, tapi pagi-pagi kita semua olahraga. Jalan, terus mampir di tukang bubur kita itu bersama sambil ngobrol. Lalu sore misalnya sebelum mandi, main yuk di Air Petra. Jadi itu kita harus ngeluangin waktu-waktu begitu. Satu lagi, sebenarnya saya memang tidak setuju dengan anak tuh sekolah terlalu pagi. 6.30 tuh sebenarnya terlalu pagi sebenarnya. Kenapa? Karena anak kita jadi nggak kena matahari. Padahal matahari itu bagus banget untuk tumbuh kembang anak. Matahari itu nggak bisa diproduksi lewat tubuh kita. Dia hanya bisa diberikan oleh matahari kita. Jadi Indonesia ini bisa lihat matahari sepanjang tahun. Kalau di Eropa kan cuma 3 bulan lihat matahari. Kita sepanjang tahun, tapi kita malah anak kita nggak kena matahari. Udah pagi-pagi di sekolah, kemudian paling olahraga seminggu sekali. Ya kan Bu? Nggak banyak juga sebentar. Lalu anak kita biarkanlah bermain di Sabtu Minggu dengan temannya, main bola apa. Kita justru dorong. Temanmu mana? Ayo. Kalau perlu Bapak Ibu teman satu gangan, yang sama punya anak seirama, kita ajak yuk anak-anak kita camping. Campingnya di lapangan di sini gitu. Tapi bagaimana anak-anak itu kok ada komunikasi yang sepertinya sulit ya? Manfaatkan gurunya. Tentu komunikasi, lalu biarlah gurunya bicara dengan versinya dia.
Nah itu akan sangat membantu Bapak Ibu. Nah kalau dia udah SMP dan SMA, nggak laku guru, nggak laku orang tua. Yang laku siapa? Temanku gitu. Jadi itu adalah masa perkembangan anak. Nah Bapak Ibu, enggak usah marah-marah. Itu adalah bentuk justru memang masanya anak. Jadi perubahan yang kita harus pahami. Jadi kalau usia nanti ada ibu punya kakaknya yang usianya 13 sampai 15 tahun, itu masa paling sulit. Karena dia peralihan. Dia itu namanya remaja tengah kita nyebutnya. Nah, pada usia-usia seperti itu, nah ibu memang itu biasa punya problem. Satu, hormonnya dia udah berbeda. Badan anak kita udah bau tuh. Coba ingat deh, anak yang SMP habis pulang sekolah bau kan? Walaupun dia mandi 2 kali, dia tetap bau. Jangan dibilang bau-bau, ih kamu bau, dia mau meluk kita bilang mandi dulu bau. Ya jangan, nyakitin dia, nanti dia nggak pernah meluk kita lagi. Biarlah tahan napas aja, untuk hormonnya dia kok. Dulu juga kita ngalami hal yang sama kok. Gitu, jadi itu hormonnya dia, itu misalnya yang terlihat. Nah sebenarnya itu juga Tuhan ngasih ke Bapak Ibu bahwa anak-anak kita itu sudah mulai kita harus pahami. Jadi dengan baunya tadi mulai memisah dengan kita. Artinya mulai ada jarak di mana dia lebih dekatin temannya. Karena kan temannya juga bau. Sebagai sesama bau jadi nggak bau kan? Nah, gitu. Terus mereka ngerasa sejiwa karena orang tua tuh dikit-dikit marah, dikit-dikit nasehat. Sementara teman-temannya itu jadi tempat curhat. Nah, kalau tempat curhatnya ada yang benar itu bagus. Kalau nggak benar, nah ini penting bagi kita juga mengedukasi anak-anak waktu masih SD nih untuk memilih teman yang tepat gitu. Nah yang ketiga adalah anak SMP itu, nah anak SD ini cenderung lebih Bapak Ibu lebih aman. Nah tapi ini menjadi sebuah dasar Bapak Ibu ngebentuk dia pas nanti SMP gitu. Nah misalnya SMP ini ya, yang paling sering bikin kita marah atau ribut sama dia adalah dia mulai ngelawan rasanya. Padahal anak yang tumbuh kembangnya itu benar, dia justru protes. Banyak protes pas SMP. Dia akan, kenapa? Misalnya kita bilang nggak boleh. Kenapa? Terus orang tua temanku yang itu enggak. Kak temanku bilang enggak, dikit-dikit temannya. Lalu yang ketiga adalah dia mulai suka dengan lawan jenis. Sebenarnya suka sama lawan jenis nggak apa-apa, yang masalah kalau suka sama sejenis kan? Adalah Oke ya, demikian ya video ini. Semoga ini bermanfaat. Saya paling senang itu bertemu dengan para orang tua murid dan guru. Karena penting betul kehadiran orang dewasa dalam masa pertumbuhan anak-anak atau tumbuh kembang anak-anak. Kalau para orang dewasa di sekitar anak ini mengerti hak-hak anak, mengerti pengasuhan positif, maka itu akan berdampak positif bagi tumbuh kembang seorang anak. Oke ya, demikian semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum.